Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Kenapa ini kok mukanya lemes banget kayaknya ini loh. Kenapa mukanya kok lemes sekali? Lagi banyak masalah ini, bro. Alah, masalah apa? Hidup kok ya banyak masalah. Hidup tinggal dijalani aja. Susah banget kayaknya. Ya namanya hidup pasti ada masalah. Nggak ada masalah, kurang seru. Ini sekalinya dikasih masalah malah ngerokok mulu. Kenapa sih? Kenapa nih? Ini ada kayaknya gue punya pertanyaan simpel ini. Kenapa kalau orang stres larinya pasti kalau nggak ke rokok, ke minuman keras, sama satu lagi ke dunia malam ini? Kenapa nih? Kenapa? Kita bahas yang rokoknya dulu nih. Kenapa sih? Nah, soalnya rokok itu melepaskan penat dan stres. Soalnya kan banyak zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Nah, kan zat-zatnya bukannya zat-zat berbahaya. Yuk. Ya aslinya berbahaya, tapi kan bisa menurunkan sedikit tingkat stres. Berarti mengikuti prinsip mendingan beli rokok daripada beli nasi. Wah itu susah itu kalau dijawab itu. Susah itu. Tapi kalau habis makan nggak ngerokok, kurang mantep. Kurang mantep kan? Kurang mantep ya? Iya sih. Bener nggak? Dulu juga, soalnya gue juga seorang perokok juga, tapi akhirnya bisa berhenti. Bukannya berhenti, lebih tepatnya dialihkan. Larinya ke pot sekarang. Bedanya apa? Apa ya? Bentar, berarti kalau buat gue sendiri kenapa lari pindah ke pot itu karena... Nah itu enaknya. Kalau rokok kan ya, set ambil satu nyalain, tes ya kan? Harus habis. Ditaruh juga boleh. Dipuntungin nggak enak. Nggak enak. Dipuntungin nggak enak. Tapi nggak enak kalau ya dipuntungin. Kan? Dipuntungin nggak enak. Soalnya kalau vape kan misalnya tiba-tiba kita lagi, ayo cabut kemana gitu kan. Nggak ada alasannya. Sebatang dulu nggak ada. Habisin cabut nggak ada. Kalau misalnya pakai pot atau pakai mod kan tinggal berangkat cuek. Sama kalau di motor nih kan. Iya, kan sekarang sudah mulai ada larangan kan ya. Larangan buat nggak merokok pada saat sedang mengendarai motor ya kan. Kalau lagi nge-vape kan cuek, bawa motor metik pakai satu tangan nge-vape santai bisa. Rokok kan nggak bisa sekarang. Iya. Tidak dilarang sudah. Membahayakan orang Tapi lain. Tapi kan bisa berhenti kita sambil ngopi. Ya. Kalau kau naik motor sama temen, ayo kita ngopi dulu. Nah, temenmu ngerokok, kau nge-vape, wah aneh. Nah ini contohnya, ngopinya ada, rokoknya ada, aku nge-vape. Ya boleh. Nggak jadi masalah, yang penting sama-sama ngebul. Ya kalau ngebul ngelinting itu aja. Kertas, itu juga ngebul. Kertas HVS digulung-gulung, kebakar, ngebul juga. Sama-sama ngebul kan. Rasanya nggak enak. Nah ya, bedanya kan mungkin ya kalau itu kan manis, kalau ini kan biasanya agak pahit kan. Nah, mending kita bahas preferensi masing-masing lah ya. Oke, kenapa pilih rokok, kenapa pilih vape. Gua pribadi dari rokok lari ke vape itu karenanya tadi alasannya karena lebih fleksibel. Fleksibel, ya kan? boleh. Apa namanya? Nggak ada tuh nanti berantem masalah rokok. Rokok, sorry. Korek gua mana, cing? Itu merusak pertemanan ini korek ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Kemungkinan ya pot juga dikantongin orang masih bisa, tapi kayaknya jarang lah. Kalau teman-teman jarang, kecuali memang sudah niatan jahat, pengen nyolong baru. Tapi biasanya kan teman kadang-kadang kan suka lupa gitu loh ngambil apa namanya rokok, set, korek, ces, kantongin. Koreknya yang dikantongin. Nggak niat sebenarnya nggak niat buat ngambil, tapi kebiasaan. Kebiasaan lupa. Dikira korek dia. Dikira korek dia. Habis itu pas ditanya korek gua mana? Korek gua apa itu merah punya gua itu. Padahal sama-sama. Makanya belinya yang kayak gini, biar beda. Biar kelihatan beda, biar tahu beda. Ya kan pas diambil orang, punya gua. Ada tanda tangannya. Dikasih tanda tangan. Dikasih tanda tangan. Tanda tangan gitu, goro. Ya. Biar ketahuan. Ya itu tadi pertama fleksibel, kedua juga mengurangi apa namanya? Biar tidak ada selisih paham antara teman, nggak ada ceritanya pot dipinjem dikantongin, nggak ada. Paling selisih pahamnya itu minta liquid. Betul. Iya kan? Kan ada. Benar. Ada juga liquidnya.
Aduh, habis. habis liquidnya minta. Orang kan minta kan diisi 1/4, setengah. Ya setengah lah cukupnya. Diisi sampai penuh. Pas kita mau pakai, kok tinggal dikit. Dan apa itu? Kalau ngepot kan, kalau lagi asik ngobrol gini, tiba-tiba baterainya habis. Bingung kan? Ngecas dulu. Kalau rokok habis, Beli ke warung. beli dulu. Iya. Beli bentar. Lanjut lagi. Lanjut lagi, Iya sih, ngobrol. resikonya baterai bener juga. Ada plus minusnya lah ya. Ya ada plus minusnya. Ada plus minusnya Kecuali juga. bawa aki. Sekalian dicas. Jangan bawa ki juga. Kalau bawa power bank iya, orang-orang bawa power bank buat HP, ini bawa power bank buat pot gitu. Nah makanya kan ada plus minusnya. Ada plus minusnya juga. Oke, ini dia lebih simple tapi kalau habis baterai bego langsung berarti kan. Iya. Langsung bingung. Paling ya minta rokok temen. Ujung-ujungnya ke rokok lagi. Ujung-ujungnya ke rokok kan. Minta paling. rokok ya kan. Itu. Terus kalau buat gua berarti gua rasa sih. Karena dulu biasanya ngerokok harus yang ada rasanya kayak rokok-rokok mentol. Rokok-rokok mentol, AC kayak gitulah. EC dulu tuh hobi sama apa namanya? Marlboro Ice Blast. Ice Blast, ya. Ice Blast tuh. ada rasa-rasanya Ada kan. rasa-rasa dingin dan Nggak itu biasa. juga dulu juga suka gara-gara zaman sebelum masuk Indonesia tuh, zaman-zaman 2010 2011 kali ya. Itu rokok masih belinya dari Singapura, Ya. ya kan? Jadi kalau ada teman atau ada kerabat apa saudara ke Singapura kalau ditanya oleh-olehnya apa? Bawain Ice Blast. Bawain Ice Blast. Habis itu dibawa ya kan dijual ke teman. Sebatangnya 2,5 kan Ya. lumayan. Bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Oleh-oleh jadi bisnis. Oleh jadi duit, ya kan? Bisa. Dijualin, malah waktu itu pernah dijual sebatang goceng. Gara-gara beli rokok di Singapura mahal. Mahal, pajaknya mahal. Terus juga kan kalau nggak salah bawa waktu itu cuman bisa dibatasin, nggak boleh bawa. Dibatasin berapa nggak boleh bungkus bawa dulu. terlalu banyak ya. Iya, iya. Jadi ibaratnya kalau cuma dapat sekitar 2 apa 3 bungkus, yang sebungkus konsumsi pribadi, yang 2 lagi jual biar balik modal. Biar balik modal. Betul. Mahal belinya ya. Beli Ice Blast dijualin, tapi kan sekarang terus tahun berapa ya? 2013-an kali ya udah mulai. Udah Ada. mulai ada banyak. Dulu juga kalau nggak salah ada tuh satu lagi yang boxnya warnanya hitam. Itunya hijau. Black Menthol. Ya. Itu dulu jadi obat flu gua tuh. Kalau kan dulu kan masih Biasanya- di Bandung ya kan. Biasanya kalau pas lagi jalan ke tempat dingin nih kan suka bukannya flu sih kayak hidung mampet. Itu mampet nggak enak. Nah, Biasanya kalau orang Jawa, biasanya samsu. obatnya malah Samsu. Kalau batuk malah samsu. Padahal kan itu kretek ya. Lebih berat. Lebih keras harusnya Ya, kan ya. Tapi rata-rata malah samsu rokoknya. Rokoknya malah Samsu. Wah, kalau batuk, samsu. Samsu aja ntar cepet itu. Obatnya malah kan gatel ya malah ya. Ya nggak tahu, biasanya kayak gitu. Pernah nyoba tapi pas lagi batuk nyobain Samsu. Pernah, ya Sembuh? biasa, sama aja. Sama nggak ada bedanya ya. Batuk tetap batuk, gatal tetap gatal. gitu. Ya dia pengen ngerokok aja mungkin. Alasannya itu. Alasannya batuk ngerokok dulu. padahal Biasanya kan ngerokok orang aja. jangan kerokok dulu batuk. Ini malah obat batuk. Ini samsu kok. Kalau gue dulu ya itu jajan ke tempat dingin, biasanya kan hidung mampet, ya kan yang dibawa perbekalannya bukan bawa obat flu. Takutnya kan kita kan bawa motor jalan jauh ya kan minum Ya. obat flu malah ngantuk. Malah ngantuk. Bawanya Black Menthol. bawa Black Menthol. Ya tapi dibilang sembuh juga enggak, tapi mungkin lebih kayak ke sugesti kali ya. Karena Ya, emang udah biasanya berpikirnya kan kayak gitu, sugesti. karena emang sudah berpikirnya pas sudah hidungnya udah mulai mampet, nyalain rokok, berpikir bakalan lancar, ya lancar Ya, beneran. lancar. Sebatang, 2 batang, udah enak langsung ngobrol lagi. Ntar mulai lagi dingin lagi, mampet lagi, nyalain lagi. Makanya khasiatnya ada kan? Rokok kan? Kasihan, Kalau ada. web kan nggak belum aduh kan. Ya tapi kan itu sudah terbukti berbahaya, ya. Ya, Kan? Sudah terbukti berbahaya. ya gimana ya? Bahaya sih bahaya rokok. Tapi kan terkadang kan kita juga pengen. Susah sih. Bukannya kecanduan, tapi ya udah habit malahan. Udah bukan candu ya, jadi Bukan sebuah udah kebiasaan. bukan candu lagi, tapi udah Masuk- rokok udah jadi habit. udah menjadi jatuhnya udah masuk kayak kebutuhan kali ya. Kebutuhan. Ibaratnya kita butuh makan, minum sama rokok. Mhm. Kalau nggak ada rokok kayaknya hidup kurang Kurang gimana pas, gitu. kurang lengkap gitu ya. Apalagi habis makan. Iya sih, dulu pas mulai berhenti ngerokok tuh bisa berhenti lagi nongkrong sama anak-anak udah mulai bisa nahan, nggak beli rokok, minta pun juga nggak. Tapi
paling suka tuh berarti pas habis makan ya kan nge-vape. Jarum coklat dulu mana ini? Masih Jarum anu coklat kan, dulu kurang- ini mana ini? Kurang gimana gitu kalau nge-vape. Terlalu manis. Jatuh, iya betul. Salah satunya terlalu manis juga kayak rasa lega di tenggorokannya. Enggak Apa ada, ya? kurang. Mantap tetap. Abis walaupun cuma sekitar sebatang apa 2 batang, tapi abis dari itu mulai bisa diturunin. Akhirnya cuman abis makan, seisap 2 isap buang. Abis itu pokoknya sekitar bisa berhenti total tuh waktu itu gara-gara entah mungkin mungkin gue dapat rokoknya yang lagi entah lagi nggak enak atau pas lagi dapatnya ampas kali ya. Beli sebungkus, nyalain 1, rasanya langsung Rasanya enak gitu. udah aneh. Langsung aneh. Ya kadang kayak gitu. Dapat mungkin dibilang dapat batch jelek kali atau mungkin emang entahlah kenapa, tapi dari situ akhirnya si rokoknya gua kasih ke teman, dari situ udah berhenti. Full berhenti. Sekarang cuma tinggal nge-vape doang. Walaupun juga ujungnya pengen berhenti, tapi kayaknya perjalanannya masih panjang ini. Jalanannya masih susah. Soalnya ya habit itu yang susah dihilangin. Iya sih, paling susah habit. Oke, itu kan berarti kan rokok sama vape dari pendapat pribadi dulu nih. Sekarang coba kita lihat kenapa sih orang Indonesia banyak banget yang ngerokok ini. Salah satu negara dengan jumlah perokok paling banyak. Ya mungkin Kenapa nih kira-kira dari pendapat pribadi dulu lah, dari yang Mas Goro ketahui dulu. Ya mungkin apa ya? Mungkin dia stres, tuntutan pekerjaan mungkin bisa, tuntutan Cara hidup. paling gampang buat ngilangin stresnya itu rokok. Itu Iya. yang paling gampang, Pak. Paling Dimana-mana. gampang. Tinggal ambil sebatang, Iya, set. Tuh. nyalain. Dicontohin kan, tes. Kayak beban-beban sedikit berkurang gitu. Tapi itu juga gue juga pernah denger, lebih tepatnya pernah baca sih. Jadi sebenarnya yang membuat rokok itu bisa membantu menghilangkan stres bukan masalah si rokoknya. Tapi pada saat misalnya Relaxnya. nah itu dia. Jadi pada saat misalnya kita merasakan sebuah tekanan atau misalnya merasakan sebuah ini apa namanya? Stres lah, bisa kita bilang stres. Gue bisa bener, gue bisa enggak. Ini bener-bener pendapat gue pribadi yang gue lihat dari sempat baca. Jadi yang membuat rokok itu menjadi enak itu adalah kita narik napas dalam-dalam. Ya, pernah dengar. Tahan ya kan. Tahan sebentar. Buang. Buang. Kita ngatur lagi pernapasannya, bikin lagi otak buat tenang lagi. Jadi relax lagi. Tapi kan kalau misalnya orang tiba-tiba stres, tiba-tiba udah Tiba-tiba tarik napas dalam-dalam. kau stres. Apa sih, coy? Apa sih? Kok gimana gitu? Ya kan, ini kan ada yang ditarik, ada yang dibuang. Ini tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Ya kan? Makanya kadang kan orang itu kalau stres ya paling gampang kan rokok kan. Ya walaupun nggak murah-murah banget tapi kan ya lumayan lah. Daripada yang lain. Nah nanti itu kita bahas tuh, ada lagi tuh. Larinya kayak lain ada lagi tuh. Daripada kita ke lain kan banyak. Rokok dulu ya kita bahas sekarang. Iya sih, dan mungkin juga alasannya nge-vape juga bisa dipikir-pikir juga. Pada saat gue pikir lagi, iya sih. Nge-vape tuh cuman butuh kayak lagi nyantai, diem, tiba-tiba narik. Tarik, tahan dulu buang, kan pasti. Tenang gitu. Tarik dulu ya kan. Makanya nyantai lagi, ngobrol lagi. Ya. Pikirannya agak rileks. Pikirannya lebih jadi santai ya sih. Padahal bukan rokoknya, tapi itu. Habit atur kitanya, nafasnya atur juga, nafasnya kita pastinya. juga. Dan sebenarnya gue di sini bukan nyaranin untuk ngerokok apa enggak ya. Memang kalau baiknya jangan. Baiknya jangan. Tapi memang dari rokok tuh bisa kenal orang, bisa kenal sama orang baru. Ibaratnya kayak kita misalnya nongkrong di warkop. mana, lagi nongkrong di warkop. Atau nobar bola di warkop. Biasanya kan sering kan nobar. nobar. Bola, misalnya nih. Paling kan kalau nggak kenal orang kan. Kenalannya gimana sih nih? Ngobrol deket. Agak sebelah susah gitu kan. Mas, ngerokok mas. Nah ya kalau nggak mas, minjem korek. Ntar kan bisa ngobrol. Ntar kan bisa ngobrol. Dan gue juga ngalamin sih, maksudnya biasanya pas lagi dulu zamannya masih, sampai sekarang juga masih hobi keluar naik motor sendirian. Berhenti di mana gitu. Kalau misalnya bawa rokok, terus sebenarnya korek bawa. Tapi maksudnya biar ada teman ngobrol ya kan. Biar ada teman, ngobrol. Pura-pura minjem pura-pura minjem korek. Padahal mah korek ada. Dan juga dulu dipakai buat kenalan sama cewek, biasanya ngeliat bisa.
Cewek yang gini nih. Ada yang rokok ini. Ada yang Coba pinjem korek. pinjem korek kenalan ujung-ujungnya kan. Nah, kalau vape mau pinjem apa? Mas, minta minta liquid. Mas minta liquid boleh nggak? Mas mau pinjem casan. Kan susah. Buka obrolan kan susah. Buka obrolan dari vape. Gue belum pernah sih. Kayak misalnya tiba-tiba lagi nongkrong gitu kan, Mas boleh pinjem pinset nggak mau ganti koin? Kan pinjem gunting Mas mau ganti kapas. Mau ganti kapas kan susah. Apalagi ngerokok sambil ngopi kan paling nikmat sebenarnya. 3 sahabat paling dekat itu adalah rokok, kopi, gorengan. Setuju nggak? Setuju. Apalagi pagi-pagi hari. Pagi-pagi sambil dengerin musik ya kan, setel musik santai, segelas kopi hitam panas ya kan, dengerin musik, ada gorengan, nyalain rokok. Wah, mengawali hari salah satu sambil ngelamun. Ngelamun kan gratis. Iya, ngelamun masih gratis. Ya itu menjadi salah satu untuk mengawali hari paling enak. Hari paling enak. Gitu. Bikin mood swing-nya dulu lah. Moodnya bagus dulu. Bikin dulu moodnya. Ya nggak tahu ntar di jalan ketemu apa, ntar sampai tempat kerjaan kita gimana kan nggak tahu. Mengawali harinya biar lebih santai, lebih relax ya, karena dulu bangun pagi yang dicari itu segelas air putih dulu ya, biasa bangun pagi minum segelas air putih ya kan, bikin kopi langsung ngerokok. Ya kan. Kita emang salah satu yang paling nikmat. Nggak ada yang lain kalau pagi-pagi. Betul. Pagi-pagi diomelin istri lah, itu pusing. Belum santai udah stres duluan. Baru melek mata udah berantem kan. Ya elah. Itu. Ngerokok sambil ngopi. Ya pelepas stres paling gampang. Pelepas stres paling gampang, dan tidak bisa dipungkiri juga kalau rokok menjadi salah satu penyumbang pajak cukup gede juga. Cukup gede di Indonesia. Cukup gede juga di Dari Indonesia. tembakau itu cukup gede. Mulai dari yang beli ya kan, yang beli kita udah kena pajak apa sih tuh? Bea cukai. Pajak cukai yang ada pitanya itu loh. Ya, kan itu cukai juga tembakau kita bayar, kan. cukai tembakau. Habis itu juga gimana ya, kalau misalnya mau diberantas rokok juga sulit. Susah. Yang pertama pemasukan negara juga cukup gede. Tidak bisa dipungkiri loh ya. Satu. Lah kalau petaninya disuruh nanam lain apa? Disuruh nanam singkong kali ya. Soalnya biasanya tembakau kan kadang daerahnya juga banyak yang gersang kan. Sedikit air, makanya tanamannya sedikit air biasanya tembakunya bagus. Salah satu tanaman yang cukup bandel juga berarti. Cukup bandel. Di Indonesia apalagi kan sering musim panasnya itu, hujannya kan akhir-akhir ini panasnya. Contohnya seperti di Jogja ini kan, yang lainnya pada hujan, buset, Jogja di sini panasnya. Neraka bocor, Bos. Makanya kalau kan ada yang ngomong diharamkan, ada yang diharamkan, ada yang bilang dimakruhkan juga, karena memang tidak baik juga buat badan ya kan, ya maksudnya kita udah nggak perlu lagi menjelaskan bahayanya rokok seperti apa, udah pada paham lah ya bahayanya rokok. Gue juga ada yang lucu nih, gue sempet nonton di IG. Kenapa sih di rokok tuh biasanya labelnya malah memicu kanker, iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kenapa di label rokok itu dikasih tulisannya memicu kanker? Karena sebenarnya orang bakalan mati duluan gara-gara rokok. Mungkin dia terkena kompilasi lain, entah mungkin gagal paru-paru, gagal jantung sebelum kankernya keluar. Iya. Jadi makanya mungkin dia mencari kalau bahasa Inggris itu mencari loophole gitu loh, mencari celah di mana yang biar orang-orangnya juga kan rokok termasuk barang yang cukup berbahaya misalnya. Ya. Tetap harus ditulis warning ya kan. Kalau misalnya ditulisnya warningnya bisa memicu bisa bikin orang meninggal karena gagal jantung banyak. Ya kan, atau mungkin gagal paru-paru banyak. Nah, jadi tetap harus ditulis warning tapi yang efeknya dikit. Sebenarnya betul memicu kankernya betul, tapi orangnya bakalan kecenderungan meninggal duluan karena komplikasi lain sebelum kankernya nongol. Makanya yang ditulis kankernya. Iya. Pada saat dilihat secara statistik, dicek secara global, orang meninggal karena kanker gara-gara rokok dikit. Ya karena orangnya meninggal duluan sebelum kankernya nongol. Keluar kan. Makanya itu yang ditulis. Mereka juga mencari loophole lah, mencari bahasa Indonesia loophole apa sih?
Ya mencari celah gitu ya, mencari celah buat itu biar rokok enggak ya biar mereka masih bisa sedikit memperjualkan. beredar. Ya, tapi kan sekarang anak-anak kecil kan udah dilarang kan. Tapi tetap aja sih Tetep anak-anak kecil aja sekarang bisa. agak sedih gimana ya? Gua dulu mulai ngerokok SMA kelas 2 loh. Itu juga gara-garanya gara-gara gabut. Ya gimana ya? Susah sih kalau semua pedagang mau kayak gitu mungkin bisa. Tapi kan Tapi kan balik lagi juga kayak yang tadi, pajak negara juga pajaknya juga gede kan gede dari rokok. Maksudnya kalaupun misalnya mau diberantas nggak bisa langsung ditutup, harus pelan-pelan, harus mulai diedukasi dari kecil. Kalau misalnya ngerokok itu cukup berbahaya, tapi label udah ada. Sekarang juga rokok udah dikasih gambar, tetap aja. Emangnya ngefek ngelihat gambar serem di bungkus rokok? sama. Gambar serem balikin beres, nggak kelihatan ya kan? Balikin beres. Makanya ya sekarang kan ya mau dibuat apa tembakau itu. Nah, kalau misalnya nih, kalau harga rokok dibikin mahal, gimana coba pendapatnya? Ya Misalnya dibikin kayak di Singapura atau dibikin kayak di Australia, satu bungkus rokok tuh kalau dirupiahin bisa sampai sekitar 200 ribuan loh. ya mungkin tetap ada yang merokok. Tapi kan sedikit. Tapi masih tetap. Iya, maksudnya sudah mulai bisa dikurangin berarti kan ya? Iya. Efektif nggak sih? Ya bisa sih. Tapi kan yang menengah ke bawah tetap beli. Walaupun ketengan. Nah, malah yang ditakutkannya ya menurut gua harusnya kalau misalnya harganya tiba-tiba dimahalin ya, mereka mungkin bakal mencari substance lain, substance bahasa Indonesianya apa lagi? Hal lain buat menggantikan si rokok tersebut. Iya. Takutnya malah lari-lari ke contohnya mungkin ke obat-obatan terlarang atau malah contohnya paling gampang ngelem malah ya kan? Ngelem, ganja mungkin. Waduh, daun hijau mah. Ya kan bisa dirokok. Aduh, kesana larinya. Aduh, Makanya kan bahaya. Makanya cukup bahaya. maksudku tembakau itu mau dibikin apa? Dibikin sirup. Emang enak. Nah makanya yang baru bisa dibikin dari tembakau kan rokok. Iya sih. Manfaatnya masa diciptain tembakau tumbuhannya nggak ada manfaatnya buat orang. Tetap ada lah. Nah, dulu mulai ngerokok dari kapan? Gara-garanya apa? Oke, gua dulu SMA kelas 2. Gara-garanya gabut. Balik dari apa namanya sekolah bareng sama temen kan ya, naik motor hujan. Dingin. Bukan. Kegoblok anak kita di motor nggak ada yang bawa jas hujan. Berhentilah ke Circle K, ya kan? Berhenti Circle K. Dulu tuh masih ada jarum, kok jarum? Sorry. Bener, jarum black. Jarum black Yang itunya yang hitam. Yang hitam kan dulu kan masih ada rasa coklat, rasa cappuccino, rasa tea ya kan. Kepo tuh. Beli ya, kok kayak gitu ya. Hitam gitu kan, ada rokoknya kayaknya keren. Maksudnya ya zaman-zaman dulu SMA pikirnya masih ya rokoknya hitam keren, belilah nyobain. Awalnya masih batuk-batuk tuh karena cukup berat juga karena itu rokok jarum black cukup berat gitu loh. Awal pertama kali nyobain itu, akhirnya keterusan mulai bisa. Mulai tahu enaknya. Dan dulu juga emang kebetulan Anwar anak warnet ya kan. Kalau di warnet kan pokoknya megang keyboard, megang mouse ya kan, tangan kanan rokok, tangan kirinya fresh tea. Kalau enggak itu biasanya apa? Kopi cup. Iya, kalau bener. Kalau dulu di Bandung tuh biasanya bukan kopi cup, torpedo tau nggak? Yang bungkusnya oranye. Torpedo tuh, aduh. Tangan kiri megang torpedo, kanannya rokok sambil main. Ya. Terusan. Makanya kan ya susah kalau rokok dihilangin. Ya habitnya dari awal itu. Habitnya apa ya? Karena udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun dan juga memang karena juga banyak juga orang yang merokok. Jadi untuk orang keceburnya gampang, keluarnya lebih susah karena lingkungannya banyak juga orang yang merokok. Kecuali lingkungannya nggak ada yang merokok, mungkin bisa. Tapi kayaknya susah lu mencari sebuah circle di mana yang gue bilang bukan yang nggak ada ya, susah mencari sebuah circle teman-teman dekat atau teman-teman nongkrong yang bener-bener murni nggak ada rokok, nggak ada asap, susah. Entah itu dari rokok, entah itu dari vape, pasti harus ngebul. Kalaupun misalnya tidak ada rokok, tidak ada vape, yang ngebulnya biasanya dari Indomie rebus kadang-kadang. Wah, enak ya, malam-malam. Itu paling enak loh, kopi hitam, Indomie rebus ya kan, tambah sama rokok.
Habis makan tetap ngerokok kan. Dulu iya, sekarang udah enggak. Sekarang udah beneran full stop ngerokok. Sama rokok udah cukup apa ya? Alhamdulillahnya akhirnya bisa berhenti. Agak berkurang. Kalau aku dulu pertama kali ngerokok itu SD kelas 5 mungkin. Gila, SD udah ngerokok lu, mantap Lah, kali. ya temennya begitulah. Awalnya gara-gara dari temen juga kan berarti? Iya, maksudnya biasanya kan di sebelah SD ku itu ada pedagang kecil, warung. Ah. Yang jualan udah tua kan. Nah di situ beli rokok teman-temanku biasanya. Beli rokoknya masih ini apa Masih ngeteng. keteng. Ngeteng. Dulu kan Ngeteng. apa namanya, Jarum Super itu kan masih 500 rupiah Iya, dulu. gitu. Dulu kalau nggak salah zaman gue SMA beli di Circle K itu dulu di Bandung tuh Circle K menjadi salah satu minimarket yang paling mahal harganya. Beli rokok sebungkus masih dapat sekitar berapa belas ribu doang lu. Iya makanya Jarum Black itu dulu kalau nggak salah 11.000 apa lupa 11 gue. ribuan. Ya itu aku SD ya Jarum Super itu sebungkus berapa ya? 4.000 apa 5.000 gitu. Iya sih zaman SD kan. Gue mulai ngerokok SMA, jaraknya udah lumayan jauh juga kan ya. Ya makanya kan Jual Ya. gopek dong. gopek itu. Sampai aku SMP masih gopek itu Jarum Super. Sekarang ngeteng berapa Jarum Super 2,5 udah ya? Udah 2,5 Udah sekarang. Kan harganya udah naik. Iya. Mungkin memang program pemerintah mau begitu. Mau dinaikin, kita coba dinaikin. Apakah pengguna rokok berkurang? Tetap aja. Sama aja. Tetap aja. Mending rokok dulu daripada makan. Nah, ya kan ujung-ujungnya malah antara beli beras sama beli rokok mendingan beli rokok dulu Beli kan. rokok dulu. Itu yang bahaya. Tetap ada budget rokoknya. Tetap budget rokok masih tetap ada sih. Tapi gue juga cukup salut sama ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak banyak, tapi gue ada satu teman yang emang dia ngerokok enggak, nge-vape enggak. Imannya Ada. ngeri gitu. Adikku juga gitu. Nge-vape Rokok enggak? enggak, nge-vape enggak. Wah, bener-bener salah satu manusia langka gitu loh. Iya. Salah satu. Tapi dia bisa nongkrong sama kita-kita yang Ya bisa. yang masih ngerokok, masih nge-vape. Ditawarin nggak mau? Nggak mau. Makanya ya kadang ya orang kan beda-beda. Mungkin dia nggak suka dari awal kan nggak tahu. Mungkin lingkungan pergaulannya kan beda. Ya semua itu kan tergantung lingkungan aslinya, habit itu. Iya sih, ya dari lingkungan balik, ya, tapi tetap yang paling utamanya balik lagi juga ke diri kitanya sendiri sih, ya. Mau Iya, atau enggak, mau apa enggak. mau mulai atau enggak. Jadi bagi yang belum pernah nyobain ngerokok, saran dari kita mending jangan, karena kalau udah kecebur susah keluarnya. Kecebur itu basah. Kecebur basah, iya sih. Kalau bisa Tambah kecebur, kelelep. kalau keceburnya ke jurang mati anak orang mas. Makanya tapi kan Mati. susah keluarnya kalau udah mencoba. Udah Makanya, kecebur basah tanggung main air. Tanggung sekalian berenang. Takutnya malah ke bawah arus, malah nanti malah jadi yang ditakutkan tuh malah menjadi kemana-mana, malah jadi mencoba substansi yang lebih berbahaya yang lagi. lain. Mana larinya ke narkoba kan cukup. Nah, Wah itu udah. Ya semua tergantung lingkungan. Semua balik lagi ke lingkungannya ya. Semua tergantung lingkungan, semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi sekarang kesimpulannya, rokok mending dihapusin atau enggak? Kalau dihapusin masih susah. Tetap ya biasa. Paling kalau harganya kan dengar-dengar harganya mau dinaikin sampai 50.000 ke atas ya. Mungkin ya itu ada efeknya lah, tetap ada efeknya. Mungkin mengurangi dulu sehari 3 bungkus jadi sebungkus nggak ada. Buset. Kan namanya orang kan nggak tahu. Gua dulu ngerokok sehari setengah bungkus, Pak. Kalau lagi stres, lagi mumet, biasanya sebungkus. Kalau benar-benar mumet sendiri, dan biasanya kalau misalnya ngerokok keluar bisa beli sampai 2 bungkus dimintain temen. Ya paling kan Dimintain temen, bukannya sama gue sendiri yang habis nongkrong keluar, minta rokok. Ya. Gua baru jedot 2 batang Udah, di kosan kan 3 3 batang. anjing cuma tinggal sebatang. Ya elah. makanya kalau apa itu harga rokok naik kan pasti tetap dikurangi, tetap mengurangi. Mulai bisa mengurangi lah ya, tapi kan Ya tetap mikir lah. kerasa ya belinya. Kerasa ya 50.000 sehari. Kalau 2 bungkus 100. 100. Lu makan. Belum makan, belum jajan, belum ini. UMR berapa itu gajinya? Makanya. Dinaikin secara perlahan cukup. Kan ini mulai naik dulu. Dulu aku beli ini 12.000. Sekarang udah berapa? Sekarang udah 23. Wow.
udah mau 2 kali lipat kan. Udah hampir 2 kali lipat ya. Itu padahal baru berapa tahun? 2015 berarti ya 7 tahunan kan. 7 tahunan udah mau 2 kali lipat. Udah mau 2 kali lipat, iya sih. Pelan-pelan dibikin lebih Dibikin mahal lagi. mahal. Nanti kan tetap ya mungkin berpengaruh bisa. Ya maksudnya PR-nya juga banyak juga sih. Yang pertama tadi harus merubah habit orang Indonesia, terus juga Habitnya dulu. harus mencari duit pajak dari yang lain lagi ya kan, demi oke. pemasukan negara juga, karena ya tidak bisa dipungkiri lumayan juga ya Lumayan pajak kan dari rokok. tembakau. Habis itu juga para petani tembakau juga harus dikasih lapangan pekerjaan lain juga. Emang PR sih buat Itu bener-bener PR-nya kan banyak. bisa Suruh nanam bebas apa? rokok. Suruh nanam singkong. Nah, singkong kalau dibandingin tembakau kan harganya juga Jauh lebih jauh. menguntungkan, jauh lebih menguntungkan tembakau. Jadi pokoknya sekarang kita ini kesimpulannya berarti kalau belum pernah ngerasain rokok jangan Mending nyobain. nggak usah Mending nyobain. jangan. Kalau misalnya sudah kecebur, Ya dikurangin. kalau bisa kurangin pelan-pelan, ya kan. Ini dari belakang kameramen malah teriak lanjutkan. Lanjutkan apa? Oh, kata kameramen lanjutkan rokoknya, jangan dicontoh ini guys. Jangan dicontoh. Kameramennya kacau nih, malah nyuruh Kacau, lanjutkan malah. rokok. Dia kacau. Kayaknya pengen Nggak bisa. merokok dia. Kayaknya kesel dari belakang Kesel. kamera nggak bisa ngerokok nih. Oh, Belakang diem aja. kamera nggak bisa ngerokok nih dia. Oke kalau gitu. Oke, berarti sampai di situ dulu aja pembahasan tentang penghilang stres bab rokok berarti Bab ini ya. rokok. Bab rokok. Mungkin nanti ada bab lagi selanjutnya di Bab-bab podcast-podcast yang lain selanjutnya. di podcast-podcast selanjutnya. Oke, kalau gitu gua Upe. Gua Anggoro. Stay tune, ikutin terus perjalanan kita tentang ngebahas stres ya. Penghilang stres. Penghilang stres. Bab pertama tadi bab rokok. Bab rokok. Ya kan, ditunggu lagi di bab selanjutnya. Bab selanjutnya. Oke, stay tune terus di jawab-jawab. Terserah. Oke. See you next time.